Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda sekalian, asatidah semuanya dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan program pendidikan untuk kelas 4, untuk kelas 5, dan untuk kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk mengawali keberkahan pada kesempatan ini, kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ayah bunda, asatidah sekalian, dan anak-anakku, kami akan menyampaikan program kegiatan Mujahid Mujahidah Mimha Ibtidaiyah untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah program kegiatan, kemudian yang kedua adalah kaifiat sholat, yang ketiga adalah program Al-Quran, dan yang keempat adalah buku catatan amal soleh atau buku cas di Mimha Ibtidaiyah tahun pelajaran 2022-2023. Baiklah, ayah bunda sekalian, asatidah, anak-anakku, kita lanjut ke agenda yang pertama, pemaparan yang pertama, yaitu tentang program kelas 6, program kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Baiklah, ini yang pertama, visi misi tetap sama, ayah bunda sekalian. Ini terwujudnya madrasah yang meluluskan siswa cerdas berkarakter tauhid. Yang kedua, ini misinya ada 3. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan holistik integratif berbasis keunggulan. Kemudian yang kedua, mewujudkan madrasah ramah anak dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang modern dan profesional berlandaskan karakter tauhid. Baiklah, kita lanjutkan. Ini bisa diamati ya ayah bunda sekalian, asatidah, anak-anakku. Ini jaminan mutu kita untuk karakter tauhid, untuk sadar sholat, gemar Al-Quran, budaya literasi, belajar tuntas. Oke, baik. Ini untuk karakternya ada jujur, adil, tanggung jawab, santun yang dilandasi dengan keikhlasan. Untuk sadar sholat, ini sholat wajib dan sholat duha. Untuk gemar Al-Quran, kita mengacu kepada wafa. Kita akan belajar baca Al-Quran, tahsin, kitabah, dan juga tahfidz atau hafalan Al-Quran. Untuk budaya literasinya, literasi membaca umum dan literasi teks pelajaran, dan yang terakhir belajar tuntasnya tuntas KKM dan juga tuntas ujian madrasah. Baiklah ayah bunda sekalian, untuk berikutnya ayah bunda sekalian, kita akan masuk ke program, kita akan masuk kepada program kalender akademik untuk kelas 4. Ini ayah bunda sekalian, untuk kalendernya kita akan masuk sama nanti tanggal 13 Juli 2022. Kemudian tanggal 13 sampai 15 ini nanti ada tasnif, pengecekan awal dan bacaan sholat. Kemudian tanggal 18 sampai 22 Juli nanti ada matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Kemudian tanggal 25 Juli sampai 12 Agustus nanti untuk kelas 4. Ini ada tema 1, bunda, ayah. Ada indahnya kebersamaan. Kemudian nanti 15 sampai 19 ini ada uji kompetensi, tema 1. Dilanjutkan dengan 22 Agustus sampai 9 September 2022, tema 2, selalu berhemat energi. Nah, untuk tanggal 12 sampai 16 September ini nanti ada uji kompetensi tema kedua. Kemudian tanggal 29 sampai 30 September 2022 nanti akan ada laporan triwulan pertama.
gitu ya. Nanti akan ada konseling juga ayah bunda sekalian untuk kelas 4. Kemudian untuk 19 September sampai 7 Oktober nanti ada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Nah, ini untuk 10 sampai 14 Oktober 2022 ada uji kompetensi tema ketiga. Kemudian 17 Oktober sampai 11 November ada tema keempat berbagi pekerjaan. Untuk 14 sampai 18 November 2022 uji kompetensi tema 4. Kemudian 28 November sampai 9 Desember ada penilaian akhir semester atau PAS. 12 sampai 21 Desember 2022 ada pekan olahraga kelas dan pekan literasi. Kemudian 22 Desember sampai 23 Desember nanti ada pembagian rapot dan konseling gitu. Jadi ayah bunda sekalian, ini kalender pendidikan semester 1 untuk kelas 4 ABCD. Baik, dilanjut ayah bunda sekalian, anak-anakku, kita masuk ke kalender pendidikan untuk kelas 5 ABC semester ke-1. Nah, sama ininya ayah bunda, ininya sama, masuknya sama tanggal 13 Juli 2022. Kemudian tanggal 13 sampai 15 Juli nanti sama ada refreshment test dan juga ada tasnif wafa gitu ya. Kemudian tanggal 18 sampai 22 Juli nanti ada masa ta'aruf siswa madrasah gitu. Kemudian ada 25 Juli sampai 12 Agustus 2022 itu ada tema 1 organ gerak hewan dan manusia. 15 sampai 19 Agustus 2022 uji kompetensi tema 1. Kemudian 22 Agustus sampai 9 September tema 2 udara bersih bagi kesehatan. 12 sampai 16 September 2022 uji kompetensi tema 2 dan 29 sampai 30 September laporan triwulan pertama gitu ya. Sambil nanti ada konseling untuk kelas 5 juga. Kemudian tanggal 19 September sampai 7 Oktober 2022 tema 3 makanan sehat. Kemudian 10 Oktober sampai 14 Oktober uji kompetensi tema 3. 17 Oktober sampai 4 November tema 4 sehat itu penting. 7 sampai 11 November uji kompetensi 4. Kemudian 14 November sampai 25 November itu tema 5 ekosistem. Kemudian 28 November sampai 9 Desember 2022 penilaian akhir semester atau PAS. 12 sampai 21 Desember itu ada pekan olahraga antar kelas dan juga pekan literasi. Dan yang terakhir 22 Desember sampai 23 Desember 2022 pembagian rapot dan konseling. Begitu ayah bunda sekalian, kalender pendidikan untuk semester 1 kelas 5 ABCD. Baiklah ayah bunda sekalian, anak-anakku, lanjut ke kelas 6 sekarang. Untuk kelas 6 ayah bunda sekalian sama masuknya tanggal 13, kemudian tanggal 13 sampai 15 Juli juga nanti ada refreshment test, bacaan sholat dan tasnif Al-Quran wafa. 18 sampai 22 Juli nanti ada matsama dan juga diagnosa awal. Ya, jadi kami akan mengecek uji kompetensi mujahid-mujahidah untuk kelas 6. Kurang lebih ada 8 mata pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI dan juga bahasa Arab gitu ya. Nanti ada di sini ada di matsama. Dan juga diagnosa awal. Kemudian 25 Juli sampai 5 Agustus 2022 ini ada tema 1 selamatkan makhluk hidup. Tanggal 8 sampai 12 Agustus itu ada uji kompetensi tema 1. Kemudian 12 Agustus nanti ada tasmi. 15 Agustus sampai 31 Agustus itu ada tema 2 persatuan dalam perbedaan.
Tanggal 1 sampai tanggal 7 September ada uji kompetensi tema kedua. Kemudian tanggal 8 September sampai 20 September nanti ada tema 3, tokoh dan penemuan. 9 September 2022 nanti ada tasmi. Kemudian 21 sampai 28 September 2022 uji kompetensi tema 3. 29 sampai 30 September 2022 laporan dan konseling triwulan pertama untuk kelas 6. Berikutnya, ayah bunda sekalian, tanggal 3 sampai 14 Oktober 2022 ada tema keempat, globalisasi. Tanggal 14 Oktober 2022 nanti ada tasmi. Tasmi kembali. Tanggal 17 sampai 21 Oktober 2022 ada uji kompetensi tema keempat. 24 Oktober sampai 4 November ada tema kelima, wirausaha. Kemudian tanggal 7 sampai 11 November 2022 uji kompetensi tema kelima. 11 November 2022 ada tasmi kembali. Berikutnya tanggal 14 sampai 25 November 2022 tema ke-6 menuju masyarakat sejahtera. 28 November sampai 9 Desember 2022 ada penilaian akhir semester atau PAS. Kemudian 12 sampai 21 Desember 2022 ada tema ke-7 kepemimpinan, dan yang terakhir 2022 sampai 23 Desember 2022 pembagian rapot dan konseling triwulan kedua. Ditambahkan lagi ayah bunda sekalian bahwasanya di semester ke-1 kelas 4 dan kelas 5 dan juga kelas 6 itu nanti akan ada ekskul wajib dan ekskul pilihan gitu ya. Insya Allah nanti akan diinformasikan berikutnya oleh guru-guru. Berikutnya ayah bunda sekalian, kalau untuk kelas 4 dan kelas 5 agendanya yang disampaikan pertama adalah semester 1 dulu. Untuk kelas 6 semester kedua ayah bunda sekalian nanti tanggal 9 Januari ini nanti awal masuk semester kedua. Kemudian 9 sampai 11 Januari nanti ada refreshment test kembali bacaan sholat dan wafa Al-Quran. Kemudian 12-13 Januari 2023 nanti ada MIMHA Outbound Character Building atau MOCB. Kemudian 16 sampai 23 Januari 2023 tema 8 Bumiku. 25 sampai 31 Januari ada uji kompetensi tema 8. Kemudian 20 Januari 2023 nanti ada tasmi. 1 sampai 10 Februari 2023 ada tema 9 penjelajahan ruang antariksa. 10 Februari 2023 ada tasmi. 13 sampai 14 Februari 2023 ada simulasi PAT penilaian akhir tahun untuk kelas 6. 17 Februari 2023 ada munaqashah tilawah wafa. 20 sampai 24 Februari 2023 ada penilaian akhir tahun atau PAT. Berikutnya 27 Februari sampai 3 Maret 2023 ada simulasi praktikum ujian madrasah. Tanggal 6 sampai 10 Maret 2023 ada praktikum ujian madrasah. 13 sampai 16 Maret 2023 ada susulan praktikum. 17 Maret 2023 ada tasmi. Berikutnya ayah bunda sekalian 23 Maret sampai 10 April 2023 ada sanlat Ramadan dan simulasi ujian madrasah. 30 sampai 31 Maret 2023 ada laporan dan konseling triwulan ketiga. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei 2023 ada simulasi dan persiapan ujian madrasah. Tanggal 8 sampai 15 Mei 2023 ada ujian madrasah UM. 16 sampai 17 Mei ada susulan ujian madrasah. 19 sampai 23 Mei 2023 simulasi munaqashah tahfidz Al-Quran. 24 sampai 26 Mei 2023 munaqashah tahfidz. 2 Juni 2023 Khatmul Quran.
Kemudian tanggal 5 sampai tanggal 9 Juni 2023 simulasi wisuda akademik. Kemudian 12 Juni 2023 wisuda akademik. Dan terakhir tanggal 19 Juni itu adalah rihlah untuk kelas 6. Jadi untuk kelas 6 insya Allah untuk semester kedua sudah diagendakan ayah bunda sekalian, hanya ini perkiraan saja. Karena kita belum dapat informasi yang secara resmi dari pihak Kemenag untuk ujian madrasah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Insya Allah nanti di kemudian hari akan disampaikan kembali kepada ayah bunda. Berikutnya ayah bunda untuk kelas 6 ini program kegiatannya sudah tadi kami sampaikan. Nah ini program kegiatannya, ini kalender pendidikannya ayah bunda tadi sudah diuraikan semester 1. Kemudian ini tema pembelajarannya ada 9 tema ayah bunda ya. Nah, oke. Berikutnya ini materinya ayah bunda sekalian. Nah, ini materinya, materi dari bahasa Arab, materi dari IPA, materi dari Al-Quran Hadis, semuanya ada. Alhamdulillah sudah kami persiapkan jauh-jauh hari untuk Mujahid Mujahidah kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Oke, baik ayah bunda sekalian. Berikutnya ayah bunda sekalian, ini untuk capaian Al-Quran, pembelajaran Al-Quran Wafa di Mimha kami sampaikan. Yang pertama untuk kelas 1 ini untuk tahsinnya, untuk tilawahnya Ananda ditargetkan selesai buku Wafa 1 dan 2. Untuk kitabahnya buku kitabah 1. Kemudian untuk tahfidnya atau hafalannya ayah bunda, ini kita mulai dari surah An-Naba sampai At-Takwir gitu ya. Kemudian yang kedua untuk kelas 2 tahsinnya Ananda ditargetkan mencapai buku Wafa 2 dan 3, kitabahnya kitabah 2, dan hafalannya adalah surah Al-Infitor sampai surah Al-A'la. Yang ketiga untuk kelas 3 Ananda kita targetkan selesai buku Wafa 3 dan 4, kitabahnya buku kitabah 3, dan surahnya hafalannya adalah surah Al-Ghasyiyah sampai surah Al-Lail. Seperti itu. Berikutnya yang keempat kelas 4 ayah bunda sekalian, untuk tahsinnya kita targetkan Ananda selesai buku Wafa 4 dan buku Wafa 5, kitabahnya kitabah 4. Kemudian hafalannya surah An-Naba dan sampai surah An-Nas, itu sudah mungkin ayah bunda sekalian. Kemudian untuk kelas 5 tahsinnya ini Ananda ditargetkan selesai buku Wafa Tajwid dan Gorib ya. Kemudian kitabahnya adalah buku kitabah 5. Kemudian hafalannya adalah surah Al-Mulk sampai surah Al-Ma'arij. Gitu ya, juz 29 ditambah dengan juz 30 An-Naba sampai surah An-Nas. Yang terakhir, ayah bunda sekalian, untuk kelas 6, tahsinnya adalah buku Wafa 1 sampai Gorib itu harus sudah selesai, ditambah dengan tahsin juz 29 dan 30. Kemudian kitabahnya adalah latihan kitabah Al-Quran juz 29 dan 30. Kemudian hafalannya adalah mutkin ya. Harus sudah hafal juz 30 An-Naba sampai Anas dan 5 surah juz awal juz 29. 5 surah awal juz 29. Al-Mulk, kemudian Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij dan surah Nuh gitu ya. Itu barangkali ayah bunda sekalian untuk capaian targetan Al-Quran dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama Wafa di Mimha. Dan ini untuk jadwal pelajarannya untuk kelas 6A. Kemudian ini untuk kelas 6B. Nah, ini untuk kelas 6C. Nah, insya Allah nanti akan dikuatkan kembali bersama ayah bunda. Ini untuk kampus 2 6D. Oke. Berikutnya ayah bunda sekalian, ini ada pembinaan khusus untuk kelas 6. Nah, ini satunya ada pembinaan tadarus Al-Quran, pembiasaan sholat duha,
pembinaan harian gitu ya, pembinaan mental, pembinaan psikologis, ada game dan ada MOCB. Itu pembinaan khusus untuk kelas 6 karena kelas 6 insya Allah banyak sekali kegiatannya yang harus dipersiapkan baik secara fisik ataupun secara mentalitas seperti itu. Kemudian strateginya ini nanti ada telaah kisi-kisi, kemudian ada telaah materi ujian, nanti ada pemetaan yaitu tes diagnostik awal, ada pengelompokan siswa, ada TO, dan juga nanti ada pemantapan pembelajaran siswa per materi seperti itu. Nah, ini untuk praktikum dan juga materinya, ayah bunda sekalian, kurang lebih ada 14 mata pelajaran gitu ya, dari Al-Quran Hadis sampai bahasa Sunda. Berikutnya ayah bunda sekalian, ini untuk peserta ujian madrasah MIMHA tahun 2022-2023 ini kurang lebih ada 99 orang, terdiri dari mujahid 46 dan mujahidah ada 53, kurang lebih semuanya ada 99 orang. Ini juga sama ayah bunda sekalian, ini materi bahasa Indonesia, ini materi matematika, kemudian ini materi IPA. Nah, ini materi Al-Quran Hadis sama seperti yang tadi sudah disampaikan ayah bunda sekalian. Nah, itu ya. Ini materi akidah akhlak ayah bunda. Itu materi fikih. Baik. Berikutnya ada materi SKI. Ya. Nah, ini bahasa Arab. Oke, ayah bunda sekalian. Nah, ini kemudian perlu kami sampaikan juga kepada ayah bunda sekalian, ini kriteria kelulusan peserta didik gitu ya, peserta didik MIMHA tahun pelajaran 2020-2023. 1, memiliki nilai rapot lengkap kelas 1 hingga kelas 6 ayah bunda sekalian. Kemudian yang kedua, memiliki nilai ujian semua mata pelajaran yang baik, diujikan baik secara tulis maupun praktikum. Yang ketiga, lulus ujian madrasah minimal KKM, hafal dan lancar bacaan Al-Quran juz 30 dan 5 surah awal juz 29. Nilai rata-rata dari kepribadian, kelakuan gitu ya, kerapihan pada semester genap dan juga ganjil minimal baik. Kemudian kehadiran peserta didik 90% ayah bunda gitu. Kemudian proses penentuan kriteria kelulusan dan kelulusan berdasarkan hasil rapat bersama antara kepala madrasah dan juga dewan guru. Nilai madrasah diperoleh dari gabungan rata-rata semester 1 dan 2 di kelas 4 sampai 5 dan semester 1 kelas 6 dengan bobot 70%. Jadi ini ayah bunda sekalian untuk kriteria kelulusannya. Jadi mohon bantuannya dari ayah bunda untuk sama-sama kita membersamai Ananda Mujahid Mujahidah kelas 6 untuk sama-sama lulus bersama-sama dari MIMHA Ibtidaiyah dengan maksimal insya Allah. Baik, ini sama ayah bunda sekalian, ini untuk pelaksanaan ujian prakteknya sudah disampaikan tadi di awal. Baiklah ayah bunda sekalian, untuk berikutnya peralatan yang harus disiapkan oleh Mujahid Mujahidah kelas 6 diantaranya adalah sandal jepit untuk kelas 6A warna merah, sandal jepit untuk kelas 6B warna hijau, sandal jepit untuk kelas 6C warna biru, dan sandal jepit untuk kelas 6D warna kuning. Ditambah lagi ayah bunda sekalian untuk menyiapkan baju ganti barangkali dan termasuk baju gamis putih dan juga peci songkok berwarna hitam untuk mujahid di kelas 6 dalam rangka pembiasaan pembelajaran tasmi di setiap hari Jumat. Kemudian juga dilengkapi dengan alat sholat untuk mujahidah mukena dan mujahid-mujahidah mohon membawa sajadah. Seperti itu kurang lebih. Berikutnya ayah bunda sekalian yaitu tentang ekskul. Insya Allah untuk kelas 6 sendiri itu eskulnya ada di semester 1 atau semester ganjil. Ada eskul yang wajib, kurang lebih ada futsal, taekwondo, menggambar, panahan, dan English club. Untuk pilihannya sendiri ada funmed, ada fun English, ada fun science, ada sinematografi, dan renang. Seperti itu. Dan untuk berikutnya ayah bunda sekalian,
peralatan juga yang harus dibawa oleh Ananda diantaranya adalah buku tulis. Buku tulis kurang lebih ada 10 kurang lebih ayah bunda. Ada 10 buku yang harus disiapkan oleh Ananda. Untuk kelas 6A warna emas atau warna kuning, 6B warna silver, 6C warna merah, dan 6D warna biru. Seperti itu. Dan yang terakhir, ayah bunda sekalian, untuk buku cas gitu ya, untuk buku catatan amal soleh, seperti biasa itu akan dibiasakan oleh Ananda untuk diisi baik di sekolah ataupun di rumah, baik itu dari segi kegiatan membaca, menulis, ataupun catatan-catatan yang lainnya ada di buku cas. Insya Allah nanti akan dibagikan di awal tahun pelajaran. Dan yang terakhir, ayah bunda sekalian, untuk pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat duhur, dan pembiasaan sholat asar tetap akan terbiasa dibimbing oleh para guru dan senantiasa kita biasakan dengan bacaan dan gerakan yang sudah diajarkan oleh guru-guru di Mimha Ibtidaiyah yang bacaan dan gerakannya sudah ada di buku Yuk Cintai Allah sesuai dengan standar bacaan dan gerakan sholat yang ada di Mimha Ibtidaiyah. Begitu barangkali ayah bunda sekalian, asatidah, anak-anakku, pemaparan program kalender akademik, pemaparan dari pembelajaran Al-Quran, pemaparan dari pembiasaan sholat, kaifiat sholat yang ada di Mimha Ibtidaiyah yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya ayah bunda sekalian, insya Allah nanti akan dikuatkan oleh para guru baik melalui WA group ataupun secara langsung. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas dukungannya ayah bunda sekalian. Saya akhiri, sampai berjumpa di tatap muka di tahun pelajaran 2022-2023 bersama kami para guru di Mimha Ibtidaiyah. Akhirul kalam, aku qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya Pulmi Harja undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.